mendoakan orang yang bisu ya, dan didoakan berkali-kali namun tidak mengalami kesembuhan sama sekali. Ada usaha seorang syekh ini dengan tepuk tangan, bahkan Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mujizat. Teman-teman tahu sendiri ya bahwa di dalam kekristenan itu sangat familiar soal mujizat. Baik Tuhan Yesus Kristus maupun para rasul-rasul, mereka menyembuhkan orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dapat melakukan mujizat begitu banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan walaupun teman-teman sekalian banyak sekali hinaan, banyak cacian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi itu tidak menjadi halangan dan tidak menjadi hambatan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru iman kita semakin kokoh, semakin kuat dengan kita melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ya dan menonton perbedaan ya dari seorang syekh atau ulama yang mencoba untuk melakukan mujizat dan seorang pendeta yang mendoakan umat muslim. Ada juga Pak Haji yang didoakan karena mereka sakit lalu mereka mengalami kesembuhan. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya untuk kita menonton supaya kita bisa membedakan mana sih ya yang ada mujizatnya dan mana yang tidak ada mujizatnya. Oleh karenanya kita langsung simak videonya berikut ini. dia mendoakan orang yang bisu ya, dan didoakan berkali-kali namun tidak mengalami kesembuhan sama sekali. Ada usaha seorang syekh ini dengan tepuk tangan, bahkan ada dia menyebutkan ayat-ayat dalam Alkitabnya atau dari kitabnya, namun tetap tidak mengalami kesembuhan. Nah, teman-teman bisa perhatikan, dia bisa tepuk tangan dan dia berkali-kali menyuruh anak itu untuk bersuara untuk menyebut Allah, namun dia tidak bisa sama sekali. Dan sebelah kanan itu, teman-teman, video sebelah kanan itu saudara-saudara kita muslim itu laki-laki yang sedang menggerakkan badannya itu Pak Haji ya, datang kepada pendeta untuk minta didoakan. Dan mereka bukan hanya 1-2 orang. Perhatikan teman-teman, itu ada beberapa orang saudara kita muslim yang memakai jilbab datang kepada pendeta. Cuman pertanyaannya kan, kenapa mereka tidak datang kepada Ustadz untuk mereka didoakan? Ya biarlah kita tahu bahwa setiap karunia itu anugerah Tuhan. Ya, silakan teman-teman perhatikan ya. Anak itu tidak mengalami kesembuhan sama sekali. Berkali-kali disuruh untuk menyebutkan nama Allah, namun dia tidak bersuara sama sekali. Nah, dicium. Tetap kita belum bisa berbicara. Nah, seorang syekh itu dia berdoa dengan menyebutkan Allahu Akbar, sedangkan yang pendetanya dia menyebutkan dalam nama Yesus. Nah, dia berkata dalam nama Yesus. Dan perhatikan anak yang ada di sebelah kiri, di video sebelah kiri, dipukul bahunya, dia sama sekali tidak sembuh.
عن خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah saksikan bersama, dan kalian bisa melihat sendiri di situ bahwa seorang syekh itu yang berusaha ya membacakan ayat-ayat kitab sucinya, nama Tuhannya, bahkan sampai jarinya dimasukkan di dalam mulut seorang anak kecil itu supaya bisa berbicara, ditepuk-tepuk dan macam-macam cara, juga tidak ada perubahan. Tetapi kalau kita lihat di sebelah tadi, bagaimana seorang pendeta yang mendoakan, ada Pak Haji, ada ibu-ibu muslim yang berhijab, berjilbab di situ. Mereka didoakan dalam nama Yesus. Ingat, dalam nama Yesus. Mereka sembuh. Karena nama Yesus bukanlah nama sembarangan. Nama Yesus bukanlah nama nabi. Ya. Tapi nama Yesus adalah nama Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yeshua HaMashiach. In Jesus name, dari Pastor Andi Simon, ya, itu bahasa Inggrisnya, dalam nama Yesus, dalam bahasa Indonesianya. Dan teman-teman sekalian, kita melihat banyak sekali mujizat terjadi hanya di dalam nama Yesus, ya. Oke, teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa ayat yang dipakai oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus atau para rasul yang menggunakan demi nama Yesus orang Nazaret, ya. Dalam nama Yesus ada mujizat. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu ya satu perikop tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dalam Kisah Para Rasul 5, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Wow. Teman-teman sekalian, mereka disembuhkan dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ya. Bayangan Petrus saja yang terkena, ya ada orang sakit terkena dengan bayangan Petrus waktu lewat, itu disembuhkan teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Nah, mari kita melihat bagaimana mereka menggunakan dalam nama Yesus ya. Pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian di Kisah Para Rasul 3 ayat 16 juga mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Dimana teman-teman ya di sini dijelaskan bahwasanya Rasul Petrus itu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di serambi Salomo ya. Di pintu gerbang untuk masuk dalam bait Allah. Teman-teman, ini luar biasa. Di mana orang melihat mujizat demi mujizat di dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus ada mujizat. Dan kita melihat teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristuslah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu diakui oleh saudara-saudara kita di seberang. Bahkan di kitab suci mereka juga yang menerangkan bahwa di situ ditulis tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Kisah Para Rasul lagi, ya, pasal 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ada orang yang sembuh lagi. Mereka ragu, mereka mempertanyakan itu. Tapi Petrus memberikan pemahaman ini bahwa oleh nama Yesus Kristus orang Nazaret itulah orang ini bisa berdiri, sembuh
Dan kalau kita melihat di video tadi itu, pendeta itu dalam nama Yesus sembuh. Pak hajinya sembuh, ibu-ibu yang berjilbabnya sembuh juga di dalam nama Yesus. Jadi teman-teman, kalau juga kita melihat di dalam pelayanan para rasul yang lain itu, semuanya itu menggunakan dalam nama Yesus. Dan yang paling terakhir teman-teman sekalian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita, hanya nama Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, jangan ragulah kepada nama Yesus, karena nama Yesus akan menyelamatkan Anda. Yesus adalah jalan keselamatan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Karena apa? Dia tahu jalan ke sorga sebab dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang datangnya dari sorga memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Dia menjadi manusia 100%. Dia harus mati, disalibkan ya, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk pengampunan dosa kita. Oleh karenanya, percayalah kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda pasti akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih sudah menonton. Kiranya video kali ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.